Halo, nama budaya, perkenalkan nama saya Vincent dari Universitas Internasional Batam NPM 2051076. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah hidup Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon salah, pada saat dia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijaknya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala diramaikan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kodana yang dengan tegas meramal bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu ialah 1. Orang tua, 2. Orang sakit, 3. Orang mati, dan 4. Seorang pertapa. Pada sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru, Upala, kolam bunga teratai berwarna merah, Paduma, kolam bunga teratai berwarna putih, Pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingkan setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, pangeran memiliki 3 istana, yaitu Istana Musim Dingin, Rama, Istana Musim Panas, Surama, Istana Musim Hujan, Suba. Di dalam pengembarannya, Pertapa Gautama mempelajari latihan pertapa dari Pertapa Bhaggava dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu Pertapa Ajarakalama dan Pertapa Udaka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara bertapa dari kedua guru tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkan. Sehingga sadarlah Pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian Pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela. Di tepi sungai Nairanjana yang mengalir dekat hujan Gaya, walaupun telah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruvela, tetap Pertapa Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan yang dilakukan tersebut. Pada suatu hari dalam pertapaannya, Pertapa Gautama kedatangan seorang roh pemusik atau Gandharva yang kemudian melanturkan sebuah syair. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini, dan lenyaplah suara kecapi itu. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suara akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyaplah suara kecapi itu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gautama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan bertapanya lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gautama. Seorang wanita bernama Sujata memberi Pertapa Gautama semangkuk susu. Badannya dirasakan sangat lemah dan maut hampir saja merenggut jiwanya. Namun dengan kemauan yang keras membaca, Pertapa Gautama melanjutkan samadhi di bawah pohon bodhi di hutan Gaya. Sambil berprasetya, meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulangku jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai penerangan sempurna. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gautama. Hampir saja dia putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang dahsyat. Dengan kemauan yang keras membaca dan dengan keyakinan yang teguh, akhirnya godaan Mara dapat dilawan dan ditaklukkan.
Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara dua pohon sala di Kusinagara memberikan khotbah Dharma terakhir kepada siswa-siswanya lalu parinibbana. Menurut saya kisah cerita Siddhartha ini sangat luar biasa karena ia berani meninggalkan kehidupan materi dan menjalani hidupnya demi mencapai penerangan sempurna dan mencari kelenyapan dukkha. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih.